Yang lain ikut semua berdoa ya. Alhamdulillah tadi selesai. Bagaimana hari ini? Apa sehat semua anak Bapak? Sehat. Apa hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah, ingat seperti biasa, mata belajar kita tetap saling menghargai, saling menghormati. Ketika ada kawan yang bertanya, semuanya dengar dan tolong dijawab. Yang ingin bertanya atau ingin menjawab jawaban, jangan lupa tunjuk tangan. Baiklah, anak-anak Bapak hari ini untuk pelajaran minggu lalu masih ingat tentang apa? Masih tentang minuman halal. Ada yang tahu apa pengertiannya minuman halal? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat pengertian daripada minuman yang halal? Masih ingat? Coba jawab. Yuk. Langsung dijawab. Siapa yang masih ingat apa itu minuman halal? Minuman halal yaitu minuman yang boleh untuk kita minum sesuai dengan ketentuan syariat. Kalian coba sebutkan hikmah mengkonsumsi minuman halal. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Ya, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Terus Dapat menjaga kesehatan dan stamina rohani. contoh minuman yang halal. Coba Marisa. Air teh. Air teh. Yang lain Hasan. Contoh minuman yang halal. Kopi. Farid. Jus. Alhamdulillah. Rafa. Kopi. Jadi dari semua tersebut adalah merupakan minuman yang halal. Baiklah. Sekarang kita lanjutkan dalam pokok pembahasan kita yang baru pada hari ini. Semuanya tolong perhatikan ke layar. Coba semuanya amati gambar. Gambar apa ya di layar? Coba semuanya tengok. Ada yang tahu apa namanya? Air mabuk. Jadi sesuai dengan gambar kita hari ini, maka pembelajaran kita hari ini yaitu tentang minuman haram. Karena kemarin sudah minuman yang halal, hari ini kita lanjutkan minuman yang haram. Coba Kuliana, ke depan tulis. Semuanya tolong dengarkan. Coba baca. Yang lain semuanya dengar, amati, pahami. Yang kurang jelas nanti ditanyakan. Karena sehabis ini nanti kita akan membuat diskusi atau LKPD. Langsung dibaca. Pengertian minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Yas'alunaka 'anil Khamri wal wal maisir. qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min Naf'ihima. wa yas'alunaka madza yunfiquna qul fil 'afw kadzalika yubayyinu
Yatafakkarun. Artinya mereka bertanya kepada Muhammad tentang kamar dan bukti. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa-dosa besar dan beberapa manfaat bagi mereka. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Jenis minuman haram. Minuman yang berasal dari darah, minuman keras atau khamar, minuman yang diminum dalam bejana emas, minuman yang membahayakan diri, minuman yang diambil dari orang tanpa izin, minuman yang mengandung zat yang diharamkan, minuman yang tercampur najis. Minuman haram secara garis besar yaitu berupa hewani yang haramnya suatu minuman dari hewan seperti darah sapi, darah kerbau, bahkan darah atau obat seperti darah ular, darah anjing, dan lain-lain. B. Berupa nabati atau tumbuhan seperti buah dari buah aren, jantung, mawin, air tape, bertuak dari bahan ubi, anggur, telah bertuak, dan lain sebagainya. C. Berupa yang berasal dari perut bumi yaitu haram diminum seperti solar, bensin, spiritus, dan lainnya yang membahayakan. Menjauhi minuman haram. Sikap kita untuk menjauhi minuman haram adalah hendaknya tidak makan dan minum yang hasil maksiat ataupun haram. B. Sebaiknya makan dan minum secukupnya. C. Menghindari makanan dan minuman yang membahayakan tubuh. D. Menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman. E. Menghindari perbuatan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan akibat mengkonsumsi minuman haram. A. Akan mendapat duka dan azab Allah. B. Hati tertutup sebab tidak menerima hidayah petunjuk dari Allah. C. Ibadah yang dikerjakan sia-sia. D. Tidak ada keberkahan dalam dirinya. E. Akan membentuk sifat-sifat syaitaniyah seperti suka marah, berbohong, dan berkhianat. F. Susah menerima ilmu kebenaran. D. Badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Terima kasih. Yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kembali. Ada yang kurang paham ya? Kalau sudah paham semua, sekarang kita lanjutkan yaitu diskusi tentang minuman yang haram. Bapak sudah menyiapkan lembar kerja atau LKPD dan sudah kita bagikan 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Di setiap masing-masing kelompok akan Bapak bagikan lembar LKPD-nya, dan tolong nanti ketua kelompok dan anggota kelompoknya bekerja sama dengan baik. Tolong didiskusikan dengan baik, jangan cuma 1 atau 2 orang saja yang bekerja, untuk semuanya tim kelompok bekerja. Dan kesepakatan kita adalah untuk waktu hari ini yaitu 15 menit. Boleh bekerja dari sekarang. Jangan lupa ditulis ketua kelompoknya, anggota kelompoknya, dan terus langsung dijawab. Perhatikan tulisannya yang rapi, karena penulisan juga akan Bapak kasih nilai nanti.
Ayo tolong mencari jawabannya. Nah, boleh. Apa? Banyak bukan ayatnya itu, suratnya aja itu. Apa ya? Dalil. Yang tulis suratnya saja. Dasar hukumnya apa? Al-Quran surat apa?
Ya, waktunya sudah habis. Untuk kelompok B, silakan tempelkan LKPD-nya di papan tulis. Ya, langsung ditempelkan. Langsung tempelkan. Cepat, nak. Waktunya sudah habis. Sekarang kita akan memeriksa bersama-sama tugas LKPD kita dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nanti setiap kedua kelompok atau anggota kelompoknya datang ke tempat tulis untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kontrak nilai kita hari ini karena 4 soal, apabila benar keempat-empatnya kita kasih nilai 100. Untuk satu soal 25 nilainya, skornya 25. Apabila benar semuanya, yakni keempat-empat soal dijawab dengan benar, maka nilainya 100. Siapa yang ingin mempresentasikan langsung? Kelompok mana? Coba kelompok yang pertama siap, yaitu kelompok C. Untuk kelompok yang lain semuanya tolong diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan pengertian minuman yang haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam karena ada dalilnya yang jelas. Al-Baqarah ayat 147. 2. Sebutkan dasar hukuman haram. Quran surah Al-A'raf ayat 127. Quran surah Al-Baqarah ayat 219. 3. Sebutkan jenis-jenis minuman haram. Semua minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan kemudahan yang dan merusak badan, akal, jiwa, dan akidah seperti arak, bir, dan sejenisnya. Di dalam Al-Quran, minuman memabukkan disebut haram. Allah berfirman, Analisislah akibat konsumsi minuman haram. A. Akan mendapatkan murka dan azab dari Allah bagi di dunia maupun di akhirat. B. Hati yang tertutup sebab tidak menerima hidayah, petunjuk dari Allah. C. Ibadah yang dikerjakan sia-sia. D. Tidak ada keberkahan dalam dirinya. E. Tidak akan membentuk sifat-sifat syaitaniyah seperti haram, bohong, dan berkhianat. F. Susah menerima ilmu kebenaran. G. Badan tidak sehat dan mudah terkena sebagai berbagai macam penyakit. Baik, langsung kita periksa. Coba lihat untuk kelompok C, soal nomor 1-nya. Jelaskan pengertian minuman haram. Jawabannya benar apa salah? Benar. Untuk nomor 1 jawabannya benar. Nomor 2, sebutkan dasar hukum minuman haram. Dasar hukum minuman haram yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, Al-Baqarah ayat 209. Jawaban nomor 2 juga benar. Untuk nomor 3, sebutkan jenis-jenis minuman haram. Yang dijawab, semua minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah seperti arak, bir, dan jenisnya. Di dalam Al-Quran, minuman memabukkan disebut khamar. Allah berfirman, Quran surah Al-Maidah ayat 9. Jawabannya sudah tepat atau belum? Untuk kelompok B dan kelompok A, coba didengar jawabannya yang tadi sudah tepat atau belum? Jenis-jenis minuman haram ada hanya minuman yang berasal dari darah, minuman keras atau khamar, dan minuman yang diminum dalam bejana emas. Ini adalah jenis-jenis minuman yang haram. Berarti untuk jawaban nomor 3 ini masih dianggap kurang tepat. Nomor 4, analisislah akibat mengonsumsi minuman haram. Jadi akibat mengkonsumsi minuman haram akan mendapat murka Allah, hati
hati tertutup sebab tidak menerima hidayah, dan terakhir badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Nomor 4 jawabannya sudah benar. Mati 3 yang benar, 1 salah. Berapa kita kasih nilai? 75. Ini kita kasih nilai 10 karena jawabannya hampir mendekati. Berarti nilai semuanya adalah 85. Nah, tepuk tangan untuk kelompok C. Sekarang kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan pengertian minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam karena adanya dalil yang jelas. Oke, itu nomor 1. Pertanyaannya, sebutkan pengertian minuman haram. Jawabannya dalam pertanyaan keras. Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam karena adanya dalil yang jelas. Sudah tepat jawabannya? Sudah. Oke, lanjut nomor 2. Sebutkan dasar hukum minuman haram. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Bagaimana jawaban nomor 2? Sudah tepat atau belum? Kelompok B dan C. Sudah. Coba nomor 3 sekarang. Sebutkan jenis-jenis minuman haram. A. Minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal jiwa, moral dan akhlak seperti arak, bir, dan sejenisnya. Di dalam Al-Quran minuman memabukkan khamar. B. Minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis karena najis identik dengan banyak bakteri, penyakit, dan kotor jika dikonsumsi. C. Minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Cara tersebut termasuk perbuatan dosa dengan cara dosa itulah bisa menyebabkan keharaman. Jawaban nomor 3, bagaimana, sudah tepat atau belum? Jawabannya sudah tepat. Nomor 4. Akan mendapatkan surga dan azab dari Allah baik dunia maupun akhirat. B. Hati tertutup sebab itu menerima hidayah dari Allah. C. Ibadah yang dikerjakan sia-sia. D. Tidak ada keberkahan dalam dirinya. E. Akan membentuk sifat-sifat daya seperti suka marah, bohong, dan berkhianat. F. Susah menerima ilmu kebenaran. G. Badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Untuk jawaban nomor 4 kita anggap juga sudah benar. Ketika benar keempat-empatnya, berapa kita kasih nilai? Nah, tepuk tangan untuk kelompok A yang mendapatkan nilai 100. Lanjut kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan pengertian minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam. Nah, sebutkan dasar hukum minuman haram. Oke, untuk nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu pengertian minuman haram. Jawabannya sudah benar. Nomor 2. Sebutkan dasar hukum minuman haram. Al-Baqarah ayat 219. Oke, untuk nomor 2 juga kita anggap benar. Sudah tepat jawabannya. Nomor 3. Sebutkan jenis-jenis minuman haram. A. Minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, dan akidah seperti arak, bir, dan sejenisnya. B. Minuman dari benda najis seperti khamar dan najis. C. Minuman yang didapat dengan cara tidak halal atau yang terkena dengan ajaran Islam.
Berarti ketika benar keempat-empatnya berapa dikasih nilai? 100. 100. Tepuk tangan juga untuk kelompok B. Alhamdulillah, tugas diskusi kita sudah selesai. Berarti untuk kelompok A nilainya 100, B 100, C nilainya 85. Baiklah, sekarang mari kita ambilkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang minuman haram. Perhatikan semuanya. Pengertian minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam karena mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Ketika kita meminum minuman haram, itu akan membahayakan. Artinya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Selanjutnya, dalil tentang pengharaman minuman tersebut, yaitu yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimus khaba'is. Kemudian juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 209, yaitu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ini tentang pengharamannya khamar dan judi. Kala pada keduanya terdapat dosa-dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Selanjutnya, jenis-jenis minuman haram. Perhatikan semuanya. Jenis-jenis minuman haram, minuman yang berasal dari darah. Walau sudah berolah sebagaimana rupa pun, itu tetap haram apabila itu berasal dari darah. Kemudian minuman keras atau khamar yang memabukkan, itu juga hukumnya haram. Terus minuman yang diminum dalam bejana emas, ini perbuatannya haram. Artinya meminum minuman pada bejana emas itu perbuatannya haram, minuman terlarang. Kemudian minuman yang membahayakan diri. Terus minuman yang diambil dari orang tanpa izin, minuman yang mengandung zat yang diharamkan, minuman yang tercampur najis, dan selanjutnya yaitu minuman haram secara garis besar, yaitu berupa hewani. Yang haramnya suatu minuman dari hewan seperti darahnya hewan, baik darah sapi, darah kerbau, bahkan darah untuk obat seperti darah ular, darah anjing dan lain-lainnya juga haram. Dan susu daripada binatang haram juga itu hukum meminumnya haram. Terus berupa nabati atau tumbuhan seperti tuak dari buah aren, jandu, morfin, air tape bertuak dari bahan ubi, anggur telah bertuak dari sebagainya. Apabila kesemuanya sudah mengandung racun atau berbahaya, itu hukum meminumnya adalah haram. Terus berupa yang berasal dari perut bumi, yaitu haram diminum seperti solar. Menjauhi minuman haram, kita dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Allah untuk menjaga diri atau menjauhkan diri daripada minuman haram. Sikap kita untuk menjauhi minuman haram adalah hendaknya tidak makan dan minum yang hasil maksiat atau haram. Selanjutnya, sebaiknya makan dan minum secukupnya, jangan terlampau kenyang. Ya, kalau kita makan dan minum itu jangan terlampau kenyang, karena Nabi juga melarangnya, berbahaya untuk kesehatan dan badan kita. Selanjutnya, menghindari makanan dan minuman yang membahayakan tubuh, menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman, dan menghindari perbuatan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki akibat mengkonsumsi minuman haram. Ketika seseorang sering mengkonsumsi minuman haram, itu akan berbahaya bagi pribadi tersebut, sehingga dapat mengakibatkan yang pertama akan mendapat murka dan azab Allah. Selanjutnya, hati tertutup sebab tidak menerima hidayah atau petunjuk dari Allah. Ini akibat mengkonsumsi minuman haram ataupun makanan haram. Selanjutnya, ibadah yang dikerjakan sia-sia, karena Allah tidak akan menerima ibadat orang yang ia sering mengkonsumsi minuman haram. Terus tidak ada keberkahan dalam dirinya, akan membentuk sifat-sifat syaitania seperti suka marah, berbohong, dan berkhianat. Terakhir, susah menerima ilmu kebenaran
bahkan badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Sekian, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dari penjelasan dan kesimpulan yang sudah kita ambil tadi, ada yang kurang jelas, semuanya sudah jelas ya kan? Alhamdulillah. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membuat ulangan harian. Nah, nanti tolong belajar di rumah supaya untuk pertemuan yang akan datang, anak-anak Bapak bisa menjawab semua soal yang sudah Bapak siapkan. Tolong nanti dibelajar kembali di rumah dan ingat boleh dibuka di YouTube karena Bapak sudah mengunggahnya di YouTube tentang pembelajaran kita hari ini. Demikian dan sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ingat terus jaga kesehatan, makan yang teratur, sering-seringlah dan bahkan selalulah untuk mengkonsumsi makanan halal, minuman yang halal supaya tubuh kita terus sehat dan bisa terus menuntut ilmu. Dan untuk keberkahan kita belajar hari ini, mari sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.